Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Telah melekat keimanan sehingga kewajiban shaum di bulan Ramadan ini insyaallah tetap istiqomah, continue untuk kita lakukan, yang saat ini masih hari kedua. Mudah-mudahan semangat dan giroh kita untuk memaksimalkan puasa Ramadan ini betul-betul tercapai, terwujud aktivitas-aktivitas yang mulia. Sholat jamaah kita lakukan, kajian kita ikuti, dan beberapa aktivitas yang lain. Semoga senantiasa memberikan bimbingan dan juga memberikan sebuah nilai yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, pada pertemuan kali yang kedua dalam tema pembahasan tentang jalur-jalur setan yang menggoda manusia, atau terobosan setan yang bisa menggoda ke manusia. Dari 1 sampai 5 sudah kami paparkan, dan juga masih beberapa hadis yang pertemuan yang lalu kami sampaikan sebanyak 16 hadis, 16 macam. Namun kami juga teliti kembali, kemudian kita akan mendapatkan tambahan sebanyak 18, sehingga 5 sudah kita bahas, dan berikutnya kita akan bahas secara perlahan-lahan. Namun terlebih dahulu bahwa kita saat ini bulan yang mabruk, bulan yang barokah. Rasul katakan idza jaa Ramadan, ketika tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka, semuanya tidak ada yang tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup semuanya, dan tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Lalu wasuffidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu, diikat. Ini makna secara bahasanya, suffidat asyayatin, dibelenggu, diikat, dirantai setan-setan itu. Namun apakah setan itu ketika dirantai tak berkutik? Secara logika tak berkutik. Tapi kenyataan di lapangan banyak orang-orang tidak puasa. Banyak orang-orang yang masih berbuat jahat. Maka kesemuanya ini para ulama memaknai bahwa makna dari dibelenggunya setan itu adalah bagi orang yang beriman
tengah menjalankan ibadah saum, setan itu sulit. Setan itu ada ketidakmampuan untuk menggoda orang-orang yang beriman yang sedang melaksanakan puasa. Tapi mereka yang mengatakan dirinya sebagai Islam, tak berpuasa, mereka tetap tergoda. Sehingga wujud banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak berpuasa bebas. Apakah ini digoda? Digoda. Sehingga bahasa mudahnya bahwa setan untuk menggoda orang-orang yang beriman yang sedang menjalankan puasa itu, mereka terhalangi, mereka tidak bisa bebas, mereka tidak bisa leluasa untuk menerobos ke dalam diri orang-orang yang beriman agar mereka tersungkur, mereka terjerumus ke dalam kejahatan. Nah, permasalahan setan di mana setan itu sifat yang jahat yang muncul dari kalangan jin, manusia dan juga hewan. Sehingga Ustadz Abdul Qadir Hasan dalam kitab Kata Berjawabnya beliau mengatakan bahwa setan itu sifat yang jahat. Memang ya, sifat yang jahat itu bukan sifatnya yang bergerak, ya, tapi justru orang itu atau jin itu yang bergerak atau hewan itu yang bergerak. Artinya jin jahat, manusia jahat, hewan yang berperilaku yang buruk itu pun setan. Sebagai perbandingan, Rasul SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, al-mustabani syaitonani, dua orang yang bermaki-makian, saling mencela antara satu dengan yang lain, itu adalah syaitan. Yatahadzanani wa yatakadzabani, mereka berdua itu saling merapi dan juga saling berdusta. Ya. Dua orang yang berwujud fisik manusia saling mengolok-olok, saling mencela. Rasul katakan itu dua setan. Padahal wujudnya adalah manusia. Apakah setan itu jalan dalam diri fisik manusia itu? Sifat yang ada pada tubuh manusia yang berperilaku buruk, berperilaku jahat, itu setan oleh Rasulullah beliau sebut. Dan juga Rasul menyebut terhadap seseorang yang mengiringi terhadap hewan, Rasul sebut setan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nadzara ila insan yatba'u ta'iran. Rasul melihat seorang yang mengiringi seekor burung. Faqal, lalu Nabi bersabda, syaitanun yatba'u syaitan. Setan mengiringi setan. Wujud manusia dan wujud burung, Rasul sebut setan. Kenapa? Karena perilaku yang telah dua-duanya lakukan itu sebuah keburukan. Maka di sini semakin jelas bahwa kita, ya, perilaku jahat itu pun juga disebut setan. Perilaku jahat dan mengikuti langkah-langkah setan, maka itu mengakibatkan sebuah dosa untuk diri kita. Namun tidak terlepas semuanya itu tergoda dari godaan-godaan jin, godaan-godaan jin yang tercipta dari api oleh Allah.
yang senantiasa sudah bersumpah dalam diri mereka ya, untuk menggoda manusia sampai akhir hayatnya. Ganti lagi sehingga nanti sampai hari kiamat baru setan dari golongan jin itu berhenti untuk menggoda manusia. Maka lanjutan dari kajian ini setelah 1 sampai 5 kita bahas, kita akan lanjutkan 6 dan berikutnya. Urutan ke-6 ya, bahwa setan itu menggoda dan merobos dalam diri manusia itu bisa ya, ketika seorang itu tidur dan mimpinya buruk. Mimpinya buruk, mimpi menakutkan, maka itu adalah setan. Rasul SAW bersabda, ar-ru'yah as-salihah minallah wal khulmu minasyaitan. Ru'yah ya, ru'yah itu mimpi ya. Ru'yah mimpi yang bagaimana? Mimpi yang baik, itu sumbernya dari Allah. Wal khulmu minasyaitan. Sedangkan khulm itu sama-sama makna mimpi, tapi untuk khulm itu adalah mimpi yang buruk, sumbernya itu dari setan. Fa idza khaluma ahadukum khulman yakhaufuhu, ketika salah seorang di antara kalian bermimpi yang buruk, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan terhadap dirinya, falyabsuq an yasarihi, hendaklah orang itu meludah tipis, meludah secara cukup sebelah kirinya, wal yata'awwad billahi min syarriha, dan hendaknya orang itu berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Fa innaha la tadur, sesungguhnya yang demikian itu tidak akan membahayakan. Orang tidur tergoda karena setan menggodanya 24 jam. Namun ada titik-titik tertentu setan itu tidak menggoda dan berlarian seperti saat azan berkumandang. Setan lari menjauh sampai terbirit-birit dan kepentut. Adzan selesai datang. Kita berdoa di antara celah-celah adzan dan iqamah. Itu digoda. Iqamah berkumandang, lari lagi. Iqamah selesai, datang lagi. Salat, ternyata salat ini setan tidak lari, tapi masih di sekitar itu dan menggoda diri kita. Saat sholat digoda terus, sampai salam digoda terus, sampai seterusnya, sehingga sampai mapan tidur pun kemudian dikala tengah-tengah tidur pun juga digoda. Bagaimana orang yang tidur itu sampai tergoda? Di antaranya terobosan yang setan itu lakukan adalah ya, pikirannya, bayangannya, mimpinya setan itu arahkan kepada sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat buruk, sesuatu yang mengkhawatirkan terhadap dirinya. Padahal sudah berdoa, itu tetap digoda. Namun bukan berarti wah doa digoda, tidak doa digoda. Kita tidak doa aja, jangan. Kita tetap untuk berdoa, bisa jadi dengan doa kita atas ketulusan yang muncul pada benak kita, maka setan pun juga tidak akan menggoda saat tidur kita. Kita berusaha terus. Namun di sini setan menggoda selalu, di antaranya pada saat orang itu tidur sampai dimimpikan kepada hal-hal yang jahat. Teknisnya, solusinya, Rasul pun juga memberikan solusi. Rasul pun memberikan jalan keluar. Apa yang dilakukan? Meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali.
meludah, kecil aja, kecil sebelah kiri. Nah, 3 kali kemudian bertahawud. Kalaupun toh memang tidurnya tadi menghadap ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat, ya mungkin cari nyamannya kita akan oper, kita akan rubah tidur kita itu, sehingga bayang-bayangkan kita secara fisik pun juga berubah, dan insya Allah dari yang buruk kepada yang baik. Itu solusi yang diberikan Rasulullah SAW ketika mimpi buruk. Nah, karena mimpi itu aneh-aneh, ya, mimpi menakutkan, ada juga mimpi mengasihkan. Nah, cuma yang kadang-kadang muncul pertanyaan itu, Pak Ustadz, bagaimana mimpi kita itu ketemu orang yang sudah meninggal, ya, ketemu ibu bapak kami, padahal ibu bapak kami itu sudah wafat. Nah, untuk hal ini kira-kira setan apa enggak? Pernah apa enggak? Ya, dimimpi orang tua itu ya, dimimpi kakek-kakek, mbah-mbah dulu, ternyata muncul lagi. Apakah itu setan? Tapi kira-kira mimpi ketemu ibu, mimpi ketemu bapak, mimpi ketemu kakek yang sudah meninggal, apakah itu menakutkan? Tidak menakutkan, menakutkan. Nah, kita bisa kutip sedikit dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang memegang, yang menggenggam, yang menguasai jiwa atau ruh ketika seorang hamba itu meninggal. Jadi meninggalnya manusia itu ruhnya Allah yang menguasai, Allah yang memegang, Allah yang mengamankan. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga ruh jiwa seseorang hamba lam tamut fi manamiha, yang belum mati pada saat tidurnya. Ya, orang tidur itu mati apa belum? Belum kan ya? Ya, tapi apa? Gak sadar kan ya? Ditanya gini, lu tidur. Nah, dengar tak? Ya enggak dengar, lu tidur. Nah, sadar. Ruhnya kemana? Oh, dia masih bergerak. Nafasnya masih berhembus. Tapi Allah tadi apa katakan? Wallati lam tamut fi manamiha, dan rohnya orang yang yang tidur belum mati, Allah pun juga pegang. Allah pun juga kuasai. Nah, ini. Nah, kemudian fayumsiku lati qadha alaihal maut, dan Allah tahan, Allah amankan ruhnya seorang ketika qadha sudah Allah tentukan, takdir sudah Allah tentukan. Artinya tidak Allah lepas. Ruhnya orang mati itu tidak akan mungkin hidup lagi. Allah kuasai. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah lepas ruhnya yang lain. Maksudnya apa? Tadi berbicara masalah mati. Ruhnya orang mati Allah amankan, Allah pegang. Yang satu tidur. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepas ruhnya yang lain, yaitu yang tidur tadi. Ila ajalin musamma, sampai batasan yang Allah tentukan. Artinya orang yang hidup, orang yang mati kemudian bangun lagi, Allah berikan lagi ruhnya, sehingga dia bangun lagi sampai keputusan atau ajal itu tiba pada diri orang yang tidur kemudian bangun lagi. Permasalahan sekarang, dua ruh. Ruhnya orang mati Allah pegang, ruhnya orang yang hidup dalam keadaan tidur pun juga Allah pegang. Maka di sini ulama
mentafsiri, bisa jadi bahwa ruhnya orang yang tidur ketemu dengan ruhnya orang yang meninggal. Nah, di sini ayat. Ruhnya orang yang mati karena Allah pegang, Allah kuasai. Juga ruhnya orang yang tidur, Allah juga kuasai. Bisa jadi ruhnya ini dua-duanya akan ketemu. Sehingga mimpi orang yang tidur ketemu ibunya, ketemu bapaknya, ketemu kakeknya yang sudah meninggal, itu bisa jadi beneran. Nah, tapi kalau mimpi-mimpinya itu aneh-aneh, ya, mimpinya aneh-aneh, ya, seperti orang mabuk-mabukan mati, kemudian temannya bilang, teman saya yang biasa mabuk itu meninggal, sudah mati karena tidak kuat dadanya, sesak habis minum. Keesokan harinya sudah dimakamkan, dia ternyata duduk-duduk di pinggir jalan. Duduk-duduk di pinggir jalan. Kira-kira apa itu? Ini kan sering kali kan ya. Ya kadang-kadang orang ini sudah meninggal, orang itu sudah jahat dulu, orang ini jahat, orang ini pencuri. Tapi ketika mati kemudian kok kelihatan lagi. Ya kelihatannya kan di tempat-tempat yang cocok tadi. Ya, di gerbang, di jembatan, memang kehidupannya sering di situ. Nah, itu bisa jadi korinnya. Korin. Karena Rasul katakan dalam hadis riwayat Ahmad dan juga riwayat Muslim, "Ma minkum min ahadin illa qad bihi qarinuhu minal jin." Semuanya itu ada korin yang menyertai ketika orang itu lahir. Allah letakkan korin itu, dan juga Allah letakkan korin minal malaikah, dari malaikat. Maka orang yang meninggal jahat, menakutkan, kemudian kok kelihatan hidup lagi, waduh, takutkan ini kan orangnya sudah meninggal. Itu korinnya, ya, karena jin yang Allah letakkan di sejak orang itu lahir sampai meninggal itu betul-betul mampu menjelma seperti wujud orang yang ia lekati tadi. Kita semua bisa. Tapi kalau orang baik-baik, ya, insya Allah tidak akan mampu menggoda. Ya, orang yang baik-baik insya Allah tidak akan mampu tergoda. Sehingga bahasanya orang yang beriman, orang yang takwa meninggal, sudah meninggal, tiada membekas lagi. Kalaupun toh itu memang dimimpikan, ya, kita orang yang hidup bisa jadi itu adalah Allah temukan ruhnya orang yang tidur dan ruhnya orang yang meninggal tadi. Sehingga kita tidak usah kaget, lupa orang itu hidup lagi jadi pocong, orang itu hidup lagi jadi kuntilanak. Itu dari kalangan jin. Ini nggak ada lagi jin-jin yang jahat-jahat itu yang menggoda manusia. Nah, ini yang perlu kita telaah, bahwa kembali mimpi yang buruk berasal dari setan, dan setan bisa menerobos saat orang itu sedang tidur. Ya, tapi upaya kita apa tadi? Berdoa. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, setan itu tidur di tempat yang kosong. Nah, tempat yang kosong. Rasul asik menggambarkan dalam hadisnya gini. Dalam riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan juga Nasai, firasul lirrajuli, satu tempat tidur untuk lelaki, wa firasul limraatihi, dan satu tempat tidur untuk istrinya, wa tsalis lidhaif, dan yang ketiga itu untuk tamunya, wa rabi'u lisyaiton, dan yang keempat untuk setan.
Artinya tadi kan kalau memang tidur kita itu istri sudah dibangun, sudah ada tempat kamarnya sendiri, kalaupun longgar 4 kamar lah, 1 istri atau suami, kemudian 1 kalau nanti ada tamu itu kita tempatkan di situ, yang 1 kita kosong, yang kosong itu setan tidur di situ. Yang kosong, bahasa kosong di sini adalah bukan berarti tidak ditempati terus. Hanya sekedar saja kita lepas tempat tidur kita, itu dimungkinkan bahwa setan juga akan menerobos ke situ. Hati-hati. Ya, maksudnya hati-hati itu kita harus jaga gitu. Bahwa tempat tidur yang kosong, bahasa kosong itu umpama ini kamar kita, lalu kita tinggal kerja, itu bisa jadi masuk ke situ setan itu. Lah terus solusinya gimana? Nah ini solusi-solusi seperti mimpi tadi. Ya, mimpi digoda oleh setan, solusi Rasul juga sebutkan. Rasul bilang dalam hadis yang lain, idza jaa ahadukum ila firasih. Ketika salah seorang di antara kamu datang ke tempat tidurnya, falyakhud dakhilata izari. Maka hendaklah ia ambil potongan kain. Buat untuk apa? Falyafud biha firasyahu, untuk ngebas-ngebas si tempat tidur tadi. Wal yusammillah fa innahu la ya'lam ma khalafahu ba'dahu. Maka di saat bahasanya membersihkan tempat tidur kita tadi, kemudian kita tinggal, itu kebas-kebasi ya, dengan kain, dengan apapun, sambil mengucapkan basmalah, bismillah, maka setan akan lari. Ini solusi. Kenapa? Karena bisa jadi loh ya. Ketika kita habis tidur kemudian pindah atau tinggal kerja, kosong kan kamar tidur kita. Nah, maka ketika kita mau mapan lagi, kebasi dulu dan sambil ucapkan bismillah, setan akan lari. Kita tidur lagi. Ini bisa jadi loh ya. Tapi kalau tadi sudah kosong luas, kosong blok, ini kamar tidak pernah ditempati. Yo, kok saat tadi kelihatan sliver, sering kan ya? Itu banyak itu rumah-rumah, banyak sekali, apalagi gudang itu banyak. Terus kalau cerita banyak itu, ya perumahan itu kadang-kadang tempat kosong. Pak, saya lihat tangan itu Pak jalan. Di mana? Di gudang itu tangan tok jalan. Kemudian bilang, Pak, saya tadi kelihatan perempuan pakai baju putih Pak, sliver gitu. Di mana? Di tempat kosong itu. Apalagi perumahan yang sebelahnya rumahnya kosong. Wah, ini kesempatan. Seringkali rumah kosong, wah itu masuk setan kesempatan. Ini dari kalangan jin. Dan memang senang gitu loh, tempat-tempat yang kosong yang tidak dihuni. Itu jin-jin setan itu masuk ke situ, menetap. Nah, cuma kalau menetap sih kan bahasanya tidak menetap selamanya, tapi kalau sudah ditempati, maka setan nanti akan pindah lagi. Makanya setan dulu sudah kami sampaikan, ada beberapa macam. Ada kalanya keliaran, jalan-jalan, kemudian ada tempat kosong ditempati. Kemudian tempat kosong ternyata ada penghuninya, maka dia minggir. Ada yang sudah menetap, yang tidak terganggu biasanya di pepohonan, di kuburan. Siapa yang mau ngusir kuburan? Ya, biasanya menetap di situ. Ini banyak sekali. Ya, villa di Trawas itu sekian tahun tidak ditempati. Kemudian orangnya nempati. Lalu ketakutan. Pak, ngapunten, sliwer Pak, perempuan cantik. Masya Allah, saya ketakutan. Ini rumah-rumah kosong. Sampai pekarangan yang luas itu pun juga ditempati. Nah ini sehingga sudah kita bacakan ayat-ayat aja. Kita bacakan ayat-ayat, kemudian insya Allah mereka pun juga akan pindah. Karena awalnya itu bukan tempatnya di situ. Kemudian kita mau
membersihkan diri dari tempat tidurnya, tempat rumahnya, kemudian lingkungannya dari gangguan-gangguan mereka. Insya Allah dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah, kita yakini insya Allah mereka pun juga akan pindah. Balik lagi intinya bahwa tempat yang kosong, Rasul gambarkan kamar yang kosong yang tidak ditempati, maka merupakan peluang bagi setan dari kalangan jin untuk tinggal di situ. Tapi solusi kita tadi apa? Kita kebas-kebasi, bahasa Indonesia kebas-kebasi. Yes, kita bersihkan sambil mengucapkan bismillah. Jangan sampai dilupakan. Karena efeknya besar gitu. Kita tidak ngebas-ngebasi tempat tidur, kemudian langsung tidur saja. Lah ini akibat mimpi buruk itu. Jalurnya kan macam-macam gitu loh. Nah, ini mengikat terus. Kalau ini saja kita tidak akan keluarkan solusinya, maka bisa jadi akan ke situ. Tidur sudah baca doa tapi tetap mimpi. Apa efeknya tadi? Gara-gara tidak dibersihkan tadi. Nah, insya Allah kalau orang itu berupaya tempat tidur bersih, doanya tidak lupa, insya Allah mimpinya baik-baik. Mimpinya baik-baik. Nah, ini tergantung upayanya. Kadang orang baik tidak merasa bahwa ada yang kurang baik tadi. Nah, ini. Oke, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, setan bersama orang yang menguap yang tidak ditutup. Ini remeh-temeh. Ini insya Allah orang itu banyak sekali yang penting angop. Dilebar-lebarkan angopnya seakan-akan puas, tapi memberikan peluang setan untuk masuk dalam mulut itu. Rasul bilang gini, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadi. Apabila salah seorang di antara kamu angop, menguap, maka tutuplah dengan tangannya. Tentu tangan yang mana? Tangan yang kiri. Karena untuk kotor-kotor. Fa inna syaitan yadkhul. Karena setan itu akan masuk. Akan masuk setan itu. Kalau menguap ditutup, setan tertutup. Kalau menguap tidak ditutup, setan akan masuk. Hanya ditutup aja. Ditutup. Untuk menguap tidak ada doa. Menguap, kami cari hadis-hadisnya doa menguap apa? Tidak ketemu. Masa menguap sambil doa? Sambil bicara kan sulit. Rasul tidak memberikan penjelasan itu. Nah, oleh karena itu cukup ditutup. Ditutup aja. Ini merupakan yang terbaik gitu. Rasul memberikan pengajaran akhlak yang mulia, akhlak yang baik, di antaranya menutup mulut ketika angop, ketika menguap, tutup. Itu pun setan terhalang. Nah, banyak sekali hadis-hadis juga yang berbicara tentang ketika orang itu masak makanan di panci, di piring, itu kalau sudah tidak dimakan lagi, nanti kami makan, maka tolong tutup. Walaupun ada satu kayu yang menghalanginya, itu termasuk menutup. Apalagi bulan Ramadan. Ini banyak sekali kita bersahabat dengan panci-panci. Pripun? Jangan kapane sahur. Ketika akan berbuka, bersentuhan dengan piring-piring, makan sudah kita siapkan, tutup. Itu setan tidak akan masuk. Seandainya kita tinggal semalaman, panci sudah ada isinya penuh, ternyata lupa, ternyata tidak kita tutup. Tutupnya tidak ada, bagaimana? Sudah halangkan kayu di tengahnya, itu sudah termasuk menutup. Karena setan tidak akan masuk kalau ada tutupnya, hanya satu garis saja. Demikian juga menguap, tutup dengan tangan kirinya. Tutup dengan tangan kirinya. Kalau sudah ditutup,
yakinlah. Itulah solusi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikan, bimbingkan kepada umatnya. Terus bagaimana kalau kondisi dalam keadaan sholat? Idza tasa'aba ahadukum fi shalah falyakdzim mastata'a. Ini lain lagi. Kalau tadi menguap di luar kegiatan sholat, tapi kalau saat sholat bagaimana solusinya? Ketika salah seorang di antara kamu menguap dalam keadaan sholat, maka tahanlah semampunya. Ditahan. Jadi tidak usah dianggupkan, tidak usah dilepas, diempet, ditahan. Pak, saya tahan masih buka aja. Nah, ini kan bahasa Rasulullah, mastato, semampunya. Kalau tidak mampu menguap, tutup pakai hati yang pertama tadi, pakai hati yang di luar sholat, ditutup. Tapi harus kita konsentrasi terus. Ini kelebihan sholat, kita tahan terus. Menguap pun juga harus kita tahan. Nah, pelajaran bagi seorang yang beriman. Al-ad satu syadidah, wa tasa'ubus syadid minasyaiton. Bersin yang keras itu dari setan. Artinya kita pun juga kadang-kadang kan bersin. Ya secukupnya lah, bersin. Kita nggak usah dikeraskan. Kalau sudah dikeraskan itu kan kesengajaan. Maka ini sumbernya dari setan. Menguap yang kita luapkan, mulut kita lebarkan, maunya kan puas gitu. Justru ini adalah sumbernya dari setan. Bagaimana? Ya biasa aja, kita tutup. Nah, ini banyak sekali kan ya. Ya saudara-saudara, mana kadang menguap itu sampai bersuara, kemudian mulutnya dibuka lebar. Itu setan. Ya, ini. Itu yang ke-8. Yang ke-9, setan bersama hakim yang tidak adil. Setan bersama hakim tidak adil. Nah, ini kalau hakim yang tidak adil, itu temannya setan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ma'al qadhi ma'lam yajur. Sesungguhnya Allah itu bersama hakim, bersama pemutus selama tidak curang. Fa idza jarah tabra minhu. Ketika hakim itu curang, maka Allah berlepas diri darinya. Wa alzamahu syaiton, dan Allah melekatkan setan padanya. Allah berlepas diri. Justru setan itu dilepas oleh Allah, melekat pada diri hakim tadi. Sebagai hakim pemutus sidang digedok, kamu kena hukum 4 tahun. Ucapan di hadapannya 4 tahun. 1 hari kemudian berubah, kamu nanti seminggu lagi akan keluar. Loh, kok cepat sekali? 4 tahun jadi seminggu. Karena ada apanya? Yes. Nah, kalau 4 tahun itu 100 juta bagaimana? Gak jadi nanti 4 tahun jadi berapa? Seminggu aja. Tapi aman kali, 100 juta. Makan uang haram. Hakimnya dosa, ditemani oleh setan. Allah berlepas diri, hidupnya panas terus, keluarganya tidak nyaman, sampai-sampai ya stres, sampai-sampai ngamuk. Itu gara-gara setan. Setan masuk ke dalam tubuhnya. Maka dari kalangan apa? Kok hakim tidak bisa mengadili dengan sejujurnya tadi, sehingga masuk jin setan itu, ya, masuk sehingga stres. Ini gara-gara ketidakadilan. Ini bukan bahasa qadhi itu pemutus hakim, ya level-level tinggi tok, enggak, level-level yang rendah-rendah. Ya, ketua apa,
ternyata memutuskan sesuatu tidak adil, maka ini bersama setan. Apapun pemutus, kita pun juga pemutus antara anak-anak kita. Kita sekian punya anak, kemudian kita berikan saku, ternyata tidak adil, diprotes ulama. Ya nggak adil, itu dikasih 10.000, saya dikasih 5.000. Kenapa? Kita jelaskan, adil itu tidak harus sama. Ya, ternyata ini kelasnya sudah SMA, tak kasih uang 15.000, SMP 10.000, SD 5.000. Anak protes, ya kok dikasih 15. Kita jelaskan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, insya Allah itu anak akan nyaman. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo ya kita walaupun tidak kesebut hakim, tetapi kita juga kesebut pemutus dalam hal kebijakan. Ini yang ke-9. Yang ke-10, sifat terburu-buru itu juga dari setan. Terburu-buru. Al-anamu minallah wal ajalatu minasyaiton. Kehati-hatian itu berasal dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Ya, sifat terburu-buru. Ya. Wah. Makanya kalau sholat jamaah, adzan berkumandang, qomat berkumandang, apa kata Rasulullah? Gak usah lari. Ya. Beberapa jamaah di tempat lain itu kalau ada kumandang iqomat, langsung lari-lari kan ya. Tujuannya apa? Agar tidak ketinggalan rakaat. Ini setan. Loh kok bisa? Ya bisa. Kan Rasul bilang gini, idza sami'tumul iqamah wa alaikumus sakinah wal waqar. Ketika engkau sudah mendengar iqamat, maka engkau hadir tenang. Wa alaikumus sakinah, wajib bagimu untuk menata diri. Tenang, jalan. Slow, wal waqar, dan penuh wibawa. Loh Pak, ketinggalan Pak nanti. Ya enggak apa-apa. Nah, karena ibadah itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Ketinggal 1 rakaat, ya ditambahi. Tidak ketinggalan sampai di sini lari-lari enggos gini. Allahu Akbar. Khusyuk enggak? Enggak khusyuk. Setan. Berarti apa? Menyikapi hal ini kita harus tenang. Ibadah tenang. Nah, ada memang harus segera untuk dilakukan. Contoh, salah sunnah ya Ali, 3 hal, wahai Ali, hendaknya engkau ini jangan lambat untuk melakukan. As-sholatu idza atat, sholat tiba waktunya. Kita ada kumandang adzan, segera untuk datang. Itu bukan terburu-buru, tapi bergegas untuk memenuhi panggilan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal janazatu idza hadar, jenazah ketika sudah jelas. Nah, maka hendaknya kita urus jenazah itu. Jangan ditunggu sekian lama. Pak, saya kangen, saya ingin ketemu orang ini sekian hari. Wah, jangan, nggak boleh. Harus diselesaikan segera untuk diurus jenazahnya itu. Yang terakhir, wal ayyamu idza wajadat kafwan. Nah, wanita yang tidak bersuami bila telah menemukan jodohnya. Artinya ketika kita punya anak perempuan, sudah ketemu jodohnya, nggak usah lama-lama, bergegas untuk kita nikahkan. Ini bukan terburu-buru, tapi bersegera. Kalau bersegera memenuhi panggilan Allah, tidak lambat, ya, maka ini justru bijak manusia, hati manusia itu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sampai ke 10, 5 sebagai tambahan dan untuk kajian ini. Lanjut apa? Cukup? Ada yang disampaikan? Ya, jelas ya. Mudah-mudahan dari bahasan tentang terobosan setan untuk menggoda manusia, kita semakin jelas dan semakin hati-hati. Ya, kali ini kita sampaikan 5. Insya Allah tinggal 8. Tunggu di episode berikutnya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.